Bismillahirrahmanirrahim. Musibah dapat diartikan sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita mampu bersabar, menebus dosa, dan meningkatkan keimanan. Meskipun musibah bisa membuat seseorang merasa terpukul dan lemah, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian. Karena musibah dapat menguji kesabaran dan ketabahan kita, Allah memberikan kekuatan kepada hambanya untuk melalui cobaan tersebut. Karena dengan seringnya datang ujian, kita akan terbiasa menyelesaikan ujian-ujian yang datang kepada diri kita. Musibah juga dapat menjadi penebus dosa. Musibah dapat menjadi peluang untuk memurnikan diri kita dan menebus dosa-dosa dan memperoleh pengampunannya. Karena musibah dapat menjadi kesempatan bagi manusia untuk menyesali dosa, bertaubat dan berhenti dari kedurhakaan dan mengevaluasi diri. Musibah juga dapat menjadi peringatan untuk kembali kepada agamanya dan syariatnya. Orang yang beriman meyakini bahwa cobaan dan musibah yang diberikan Allah kepada umat manusia bukanlah adab, melainkan sebagai penghapus dosa. Musibah merupakan peristiwa yang tidak menyenangkan, kesulitan, kesusahan, dan merupakan peristiwa buruk yang menimpa manusia. Selama hidup di dunia, kita pasti akan mengalami musibah. Tidak ada satupun yang bisa lepas dari hal tersebut. Mulai dari orang yang kaya maupun orang yang miskin pasti pernah mendapatkan musibah. Sebab hal itu merupakan bagian dari kehidupan yang selalu melekat kepada diri manusia. Dalam menghadapi musibah terdapat beberapa sikap yang ditunjukkan manusia. Ada yang mengeluh, sabar dan berlapang dada. Bahkan sebagian justru ada yang bersyukur ketika musibah datang menimpa. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran pada pikiran, sedih karena sesuatu yang hilang dan kesusahan hati atau sesuatu yang menyakiti, sampai pun duri yang menusuknya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5641 dan Muslim nomor 2573. Hadis tersebut sebagai pendorong bagi umat muslim agar mengharapkan pahala ketika tertimpa musibah-musibah kecil seperti tertusuk duri, terkena sakit ringan, flu, batuk, ataupun saat mereka lelah karena bekerja seharian. Faktanya kebanyakan manusia lalai ketika tertimpa musibah. Bukannya mengharap pahala dari Allah, tetapi malah tak terima dengan apa yang dialaminya. Padahal dalam semua hal, setiap orang memiliki peluang memperoleh kebaikan. Bagi orang yang beriman yang tertimpa musibah sekecil apapun, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Bahkan apabila mereka mampu bersabar dan mengharapkan pahala dari musibah itu, sesungguhnya akan mendapat tambahan kebaikan. Karena setiap orang beriman harus selalu menghadirkan niat serta mengharapkan pahala pada setiap musibah yang dialami, baik kecil maupun besar. Musibah dipahami oleh para ulama sebagai sesuatu yang menimpa atau mengenai seseorang dengan bentuk bermacam-macam, entah yang berkonotasi baik ataupun buruk. Hanya saja pengertian secara umum selalu dikonotasikan sesuatu yang tidak baik. Sementara para ulama menjelaskan bahwa musibah merupakan ujian untuk meninggikan derajat seorang hamba. Hal ini biasa terjadi pada para nabi maupun rasul. Mereka mendapat musibah dimaksudkan selain untuk meninggikan derajat juga untuk memperbesar pahala. Selain itu juga sebagai qudwah atau teladan bagi yang lainnya untuk bersabar. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Maka Rasulullah menjawab, "Para nabi,
kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya lagi. Jadi orang beriman harus yakin bahwa musibah bisa menjadi sebab dihapuskannya dosa. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Selain itu, musibah merupakan hukuman yang disegerakan dalam rangka membersihkan dosa bagi seorang hamba. Jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan sebagian salah berkata, andai kata bukan karena musibah di dunia, niscaya kita akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut. Dengan mengetahui hikmah musibah, seharusnya umat Islam lebih giat dan berusaha keras untuk bersabar dan meraih pahala lewat musibah tersebut. Sebab musibah bukan karena Allah membenci dan tidak suka kepada hambanya, akan tetapi semua itu hakikatnya adalah kasih sayang Allah kepada kaum mukminin. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk melihat seberapa besar kemampuan manusia dalam menjalani dan melewati ujian tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti akan mengalami dan merasakan musibah dan kesulitan, baik orang yang beriman maupun orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni akan mengalami berbagai macam musibah dan kesulitan. Perbedaannya adalah bagaimana mereka dapat memahami hakikat musibah dan kesulitan itu, kemudian bagaimana menyikapinya. Jika kita mau merenungkan dan berpikir, apabila di dunia ini tidak ada musibah sebagai ujian, maka niscaya dunia akan terasa hambar. Dari musibah dan kesulitan melahirkan beberapa lapis manusia dengan julukan dan predikat masing-masing, karena gemblengan musibah dan kesulitan mampu membuat seseorang itu terasa dan tergembleh. Semakin tinggi kedudukan seseorang dan semakin berat pula ujiannya. Dengan musibah kita diharapkan untuk muhasabah atau introspeksi diri dengan mohon petunjuk dan ampunan kepada Sang Pencipta. Ada kalanya musibah dan kesulitan yang terjadi akibat perbuatan manusia itu sendiri, karena kita memang tempatnya salah dan lupa. Kesalahan bukanlah suatu aib yang harus ditutupi, akan tetapi jika itu berhubungan dengan hablum minan nas, maka kita harus minta maaf secara langsung. Dan apabila berbuat dosa kepada Allah, maka bermunajat mohon ampunan serta tidak mengulangi lagi perbuatan dosa. Insya Allah pengampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Maha Luas ampunannya. Kita juga harus menyadari bahwa kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, apa saja yang kita lakukan dengan niat semata-mata karena lillahi ta'ala, hakikatnya kehidupan dunia adalah ditandai dengan adanya cobaan dan ujian yang beraneka ragam. Sebagian ada yang berhasil dan ada pula yang gagal melewatinya. Proses perjuangan untuk menaklukkan cobaan dan ujian inilah yang kemudian disebut dengan hidup. Kita harus menyadari bahwa musibah dan kesulitan milik semua orang. Semua orang pasti akan mengalami dan menemui musibah dan kesulitan sebagai ujian dalam kehidupannya dengan bentuk dan kadar yang berbeda-beda. Musibah dan kesulitan juga diartikan sebagai alat untuk menguji tingkat keimanan dan kesabaran manusia. Terlalu naif jika dalam kehidupan ini memimpikan suasana dan keadaan yang serba enak dan mudah, namun bukan berarti kita tidak boleh untuk hidup bahagia dan senang. Kita hanya diingatkan bahwa kebahagiaan yang sejati dan keabadian adalah kebahagiaan di alam akhirat kelak. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'la,
Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Kita harus menyadari bahwa musibah dan kesulitan yang menimpa setiap orang setara dengan kemampuan dan kesanggupan untuk memikulnya. Allah tidak akan membebani di luar batas kemampuan seseorang hamba untuk memikulnya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Di balik musibah dan kesulitan mengandung hikmah dan kebaikan. Selain itu tidak akan melampaui batas kemampuan manusia. Dan kita harus yakin bahwa dalam setiap musibah dan kesulitan ada kemudahan. Dan Islam mengajarkan bahwa letak kemudahan itu ada di balik kesulitan. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat ke-5 dan 6. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.